Harga BBM naik saat minyak dunia turun. Fadlizon sebut pemerintah sesat. Habiskan kalau tidak salah sampai 400-an triliun untuk utang. Bayangin hampir seperempat APBN kita, seperempat atau seperlima APBN kita untuk membayar bunga utang, belum pokoknya. Jadi kita memang butuh pawang utang gitu ya, orang yang bisa merestrukturisasi, segala macam. Terus menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Yang ditonton rakyat Indonesia, coba, jangan bicara hoax. Ini yang politisi yang tidak ngerti. Orang menakut-nakuti sekarang pada rakyat bahwa hutang kita sudah sangat besar. Tapi sebenarnya tingkat kebahayaan utang, perbandingannya dengan rasio PDB dan sebagainya, yang membuatkan DPR, Bang Karni. DPR membuat sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa kalau rasio perbandingnya belum sampai 60%, belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi anehnya DPR juga yang kemudian mengatakan sudah berbahaya. Ini tidak konsisten juga menurut saya teman-teman di DPR dalam melihat tentang utang. Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif saat menjelang pemilu yang diselenggarakan bersama dengan Pileg. Itu juga sebuah nilai tersendiri buat Jokowi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Banyak orang kemudian mengatakan, ngapain sih kita bangun jalan? Emangnya rakyat mau makan aspal? Emangnya rakyat mau makan semen? Tapi menurut saya, bagaimanapun juga kita tidak mungkin membangun apapun tanpa jalan. Nggak mungkin kita bangun pabrik tanpa jalan, nggak mungkin kita bangun industri perkebunan tanpa jalan, tidak mungkin kita bangun sawah tanpa jalan, tidak mungkin kita membangun distribusi apapun tanpa jalan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anggota DPR RI Komisi 1, Fadlizon, menilai seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, sebab menurutnya Indonesia sedang menjalani proses pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Dirinya juga menyayangkan sikap pemerintah menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia terus menurun. Sejak Agustus 2022, kebijakan tersebut juga penuh dengan tanda tanya bagi masyarakat Indonesia. Salah satu pernyataan menyesatkan tersebut, kata Fadli saat Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran subsidi energi mencapai 502 triliun, membebani APBN. Padahal menurut Fadlizon, subsidi BBM di dalam APBN hanya sebesar 149 triliun dari total subsidi energi sebesar 289 triliun. Fadlizon menyebut pemerintah sebab narasi sesat untuk benarkan kenaikan harga BBM. Ikuti dari tempo.co.jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM. Menurut pabrik narasi saat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Narasi pertama, kata Fadli, adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal naiknya di BBM yang mencapai 502 triliun rupiah dan sangat membebani APBN. Menurut Fadli, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, Fadlizon menyebut pemerintah selalu mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah dan APBN. Padahal menurut politikus itu, hingga meskipun tergolong net oil importer, kenaikan harga minyak dunia sebenarnya juga ikut meningkatkan pendapatan pemerintah. Ia memaparkan perhitungan Manager at our Political Economy and Policy Student PPS Antoni Budiawan yang menyebut produksi minyak tanah mentah Indonesia yang mencapai
611.000 per barel per hari. Pendapatan negara secara umum sebenarnya masih surplus, sekitar 33 formal 15 triliun rupiah. Menurut Fadli, perhitungan tersebut mirip dengan hasil kajian indeks pada Maret 2022 yang menyatakan bahwa kenaikan harga ICP Indonesia mencapai $1 per barel akan menambah pendapatan negara 3 triliun rupiah. Dan dari sisi belanja negara akan memberi tambahan 2,6 triliun rupiah di dalam APBN 2022. Pabrik menyebut harga BBM diasumsikan sebesar $63 per barel. Namun pada kenyataannya harga minyak dunia saat ini mencapai $100 per barel. Dari asumsi awal, meski harga beli menjadi lebih mahal, Fadli menyebut selisih itu nyatanya juga turun, menambah keuntungan untuk pemerintah yang menjual minyak mentah ke pasar dunia. Menurut data Indef, Fadli menyebut pemerintah telah menambah pendapatan negara sebesar 111 triliun rupiah. Sehingga Fadlizon menilai pernyataan Jokowi dan Sri Mulyani yang menyebut subsidi untuk rakyat menjadi beban bagi APBN, hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut. Anggota DPR RI Komisi 1, Fadlizon, menilai seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, sebab menurutnya Indonesia sedang menjalani proses pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Dirinya juga menyayangkan sikap pemerintah menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia terus menurun. Sejak Agustus 2022, kebijakan tersebut juga penuh dengan tanda tanya bagi masyarakat Indonesia. Salah satu pernyataan menyesatkan tersebut, kata Fadli, saat Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran subsidi energi mencapai 502 triliun, membebani APBN. Padahal menurut Fadlizon, subsidi BBM di dalam APBN hanya sebesar 149 triliun dari total subsidi energi sebesar 289 triliun. Fadlizon menyebut pemerintah sebab narasi sesat untuk benarkan kenaikan harga BBM. Ikuti dari tempo.co.jakarta. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM. Menurut pabrik narasi saat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Narasi pertama, kata Fadli, adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal naiknya di BBM yang mencapai 502 triliun rupiah dan sangat membebani APBN. Menurut Fadli, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, Fadlizon menyebut pemerintah selalu mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah dan APBN. Padahal menurut politikus itu, hingga meskipun tergolong net oil importer, kenaikan harga minyak dunia sebenarnya juga ikut meningkatkan pendapatan pemerintah. Ia memaparkan perhitungan Manager at our Political Economy and Policy Student PPS Antoni Budiawan yang menyebut produksi minyak tanah mentah Indonesia yang mencapai 611.000 per barel per hari. Pendapatan negara secara umum sebenarnya masih surplus, sekitar 33 formal 15 triliun rupiah. Menurut Fadli, perhitungan tersebut mirip dengan hasil kajian indeks pada Maret 2022 yang menyatakan bahwa kenaikan harga ICP Indonesia mencapai $1 per barel akan menambah pendapatan negara 3 triliun rupiah. Dan dari sisi belanja negara akan memberi tambahan 2,6 triliun rupiah di dalam APBN 2022. Pabrik menyebut harga BBM diasumsikan sebesar $63 per barel. Namun pada kenyataannya harga minyak dunia saat ini mencapai $100 per barel. Dari asumsi awal, meski harga beli menjadi lebih mahal, Fadli menyebut selisih itu nyatanya juga turun, menambah keuntungan untuk pemerintah.